Halo nenek. Aku sudah mengikuti instruksi nenek dan pergi kencan buta. Jiang Xilian nona tertua dari keluarga Jiang. Soal detailnya, tolong jangan tanya, oke? Apa 27 tahun itu sudah terlalu tua? Halo, apakah kita langsung saja melakukan prosedurnya? Waktuku sangat berharga. Aku beri waktu 3 menit. Tentu. Aku sudah melihat profilmu. Aku sangat puas. Jika kamu tidak keberatan, maka mari kita atur malam pertama, malam ini. Tunggu. Secepat itu. Bukankah seharusnya kita meluangkan waktu untuk membangun perasaan dulu? Tentu saja tidak. Semakin cepat kita melakukan malam pertama, semakin cepat kamu akan hamil. Astaga, pembicaraan macam apa itu? Berapa banyak yang rencananya ingin kamu miliki? Aku berencana punya 6. 6. Memangnya aku ini apa? Jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu secara cuma-cuma. Setelah kamu melahirkan, aku akan memberimu 1 secara gratis. Berikan. Padaku. 1. Lalu bagaimana dengan yang lainnya? Tentu saja setelah mereka berumur sebulan, mereka akan dijual. Terjual. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Setelah kamu melahirkan, kami akan menjemputmu untuk disteril. Supaya kamu tidak berkeliaran mencari pasangan. Itu, aku baru ingat. Ada urusan mendesak yang harus aku selesaikan. Aku pergi sekarang. Apa kamu bodoh? Ya ampun, Bibi Xiang. Orang seperti apa yang kamu jodohkan denganku? Bukankah ini seharusnya tentang pembiakan? Kenapa kamu menghinaku? Ya ampun, sepertinya kita duduk di meja yang salah. Memalukan sekali. Lihat. Aku rasa kita ada di meja yang salah. Aku akan membantumu mengejarnya kembali. Tunggu sebentar. Karena kau merusak kencan butaku. Kenapa tidak? Kau sendiri saja yang menggantikannya. Apa? Bagaimana menurutmu? Sudah kau pikirkan? Menyembunyikan uang di belakangku. Rumah Bayoya. Beraninya kamu. Bayoya kakak perempuan Bayomi. Itu adalah uang yang ditabung untuk pernikahan Yoning. Bagaimana bisa aku berakhir dengan budak saudara sepertimu? Dan kamu Gui kakak ipar Bayomi. membawa beban itu ke rumahku, makan makananku, minum minumanku, menggunakan barang-barangku, kekayaanku, telah dihamburkan oleh kalian berdua. Kau tahu itu. Aku bicara padamu. Kamu memang minta dipukul ya? Masih mau dipukul lagi? Berhenti. Ning. Jika kamu pernah menyentuh kakakku lagi, aku akan melaporkanmu atas kekerasan dalam rumah tangga. Baik. Kak, maafkan aku. Aku sudah menjadi beban bagimu. Tidak. Justru aku yang minta maaf, Ning. Sebelum ibu dan ayah meninggal, aku berjanji pada mereka bahwa aku akan membantumu mapan, agar garis keturunan keluarga baik kita bisa berlanjut. Sekarang, aku hanya berharap kamu bisa segera menikah, agar ketika aku akhirnya berpulang, setidaknya aku bisa memberikan pertanggungjawaban kepada ibu dan ayah. Ada apa? Apa kau pikir aku tidak cukup baik untukmu? Tidak. Bukan itu maksudku. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bayoni. Aku berusia 25 tahun. Aku baru saja membuka klinik hewan bersama seorang teman. Mengenai penghasilanku, kamu baru saja melihatnya. Saat ini belum terlalu tinggi. Aku tidak punya rumah atau mobil. Tapi, aku tentu bisa menghidupi keluarga. Jadi, apa kau bersedia pergi kencan buta denganku? Aku tadi khawatir. Bahwa jika kamu sebenarnya adalah orang kaya, akulah yang akan tidak mau bersamamu. Karena aku percaya bahwa esensi pernikahan seharusnya tentang kesetaraan status sosial. Mengenai diriku, aku hanya ingin menemukan seseorang seperti saya, orang biasa, untuk menjalani hidup yang stabil dan tenang. Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri juga. Nama saya Jiang Xilian. Usiaku 27 tahun. Aku karyawan kantoran biasa. Aku baru saja membeli rumah. Dan aku punya mobil operasional. Bu Jiang senang bertemu dengan Anda. Apa kau keberatan jika kita mengurus surat nikahnya sekarang?
Selama kita sudah menikah, kakak saya bisa tenang dan menjalani hidupnya sendiri. Saya tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Saya bersedia. Langsung sekali. Pernikahan itu bukan permainan, kau tahu. Apa kau yakin sudah memikirkannya matang-matang? Saya tidak akan menyesalinya. Kantor urusan sipil. Ini. Simpanlah dengan baik. Terima kasih. Karena kita sudah menikah sekarang. Dan kau tidak punya tempat tinggal. Kenapa kau tidak pindah saja ke tempatku? Apa? Sekarang, setelah kita menikah, kita seharusnya tinggal bersama kan? Terima kasih Bu Jiang. Mengenai biaya hidup dan biaya lainnya, saya yang akan menanggungnya. Benar, aku akan kirimkan alamatnya. Dan kuncinya nanti. Baik. Kalau begitu, aku berangkat kerja sekarang. Serahkan. Tangan. Ya ampun, saya baru saja melakukan nikah kilat dengan wanita yang baru saya temui. Halo Nona Jian. Nona Jian, Asisten Wang Asisten Jiang Xinian. kontrak produksi peralatan medis yang Anda pesan sebelumnya sudah sepenuhnya dimulai. Lanjutkan saja pemantauannya. Ya, Baik, bantu aku menyiapkan apartemen hunian standar. Yang siap huni. ya. Kakak, Ning Ning. Kenapa kamu kembali? Apakah klinik tidak buka hari ini? klinik tidak terlalu sibuk hari ini. Di mana keponakan saya? Masih tidur? Kalau tidak, bagaimana mungkin rumah kita bisa setenang ini? Ayo, duduk. Ning Ning. Kakak iparmu. Dia tidak bermaksud mengusirmu. Hanya saja akhir-akhir ini, tekanan kerjanya terlalu tinggi. Apakah dia tertekan karena pekerjaan? Dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang tidak kamu bagi biayanya dengannya? Dan dia bahkan tidak memperlakukanmu dengan baik. Dia sibuk dengan pekerjaannya, tapi kamu di rumah, mengurus pekerjaan rumah dan membesarkan anak sambil terus melayaninya sepenuh hati. Apa kamu tidak merasa lelah? Ning Ning, anak itu masih kecil. Sebuah keluarga memerlukan pengertian satu sama lain. Kak, maafkan aku. Aku sudah menjadi beban bagimu. Apa yang kamu katakan? Ibu dan ayah meninggalkan kita lebih awal, jadi kakakmu adalah pendukungmu. Oke. Kak, aku pulang hari ini untuk mengemasi barang-barangku. Aku berencana untuk pindah. Karena aku sudah menikah. Apa? Kamu menikah? Kamu, bagaimana bisa menikah begitu mendadak? Bukankah kamu bahkan tidak punya pacar? Sebenarnya, aku sudah menjalin hubungan dengan seseorang cukup lama. Namanya Jiang Xinian. Hanya saja, aku sangat sibuk dengan pekerjaan. Aku belum sempat memberitahumu. Kak, mulai sekarang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Tapi ini semua sangat mendadak. Apa kamu tahu bagaimana sifatnya? Bagaimana kalau dia punya? Kak, dia orang yang sangat baik. Lagi pula, dia tidak keberatan meski aku tidak punya rumah. Kamu bisa tenang. Ning Ning, aku sudah bicara dengan kakak iparmu. Uang itu adalah uang yang aku hasilkan dari pekerjaan sampinganku. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kak, bukan karena itu. Kak, lihat. Ini alamat rumah baruku. Taman Shuiwan. Sepertinya cukup dekat dengan klinik hewanmu. Oke, Itu bagus juga. Dengan begini saat kamu pindah, itu juga memudahkan. Taman Suyuan. Rumah Jiang Xinian. The film was translated and Ini tempat narrated tinggal by Jiang M Xinian. Media. Kenapa di sini kosong? Tapi tidak apa-apa. Di masa depan, aku akan bekerja keras mencari uang dan mengisi tempat ini.
Pemilik rumah ini adalah Jiang Xinian. Kamar tidur utama seharusnya menjadi miliknya. Aku akan mengambil kamar ini. Halo Wubin. Bagus. Aku akan segera ke klinik. Klinik hewan Leoni. Baik. Malam ini, aku tinggal bersama istriku. Wubin rekan bisnis Bayoni. Apa? Kamu sudah menikah, Bayoni. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak pernah mendengar kamu menyebutkannya? Kamu ini benar-benar penuh kejutan ya? Aku bilang, kebiasaanmu yang gugup itu, bisakah kamu mengubahnya? Lihat, kamu bahkan membuat anjingnya takut. Kamu harus menceritakan semuanya padaku. Cerita ini, ceritanya panjang. Lagi pula, aku sudah pindah dari rumah kakakku dan siap hidup bersama istriku. Tidak, kalau kamu memang ingin mencari seseorang untuk dinikahi, agar Kak Yoya tenang, kamu bisa saja meminta sepupuku. Apapun akan lebih baik daripada menikahi orang asing. Meskipun aku tidak mengenal Nona Jiang dengan baik, aku percaya pada karakternya. Lagi pula, situasiku, kamu sudah cukup tahu. Tapi kamu tetap tidak boleh pergi begitu saja dan menikahi orang seperti itu. Aku tahu. Jadi, kamu benar-benar harus merahasiakan ini untukku. Apa kamu dengar? Ya. Orang terkaya di Jiangchen juga bermarga Jiang. Mungkinkah dia orang yang menikah kilat denganmu? Apa kamu terlalu banyak menonton drama pendek? Lamunan macam apa itu? Orangku hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Dan jika ada hubungan keluarga yang jauh, bagaimanapun mereka berdua bermarga Jiang. Lupakan saja. Bagiku, aku hanya ingin menjalani hidup yang stabil dan damai, dan mengurus urusanku sendiri. Selebihnya, tidak ada hubungannya denganku. Apa yang kamu tertawakan? Pergi, dan isi kembali stok makanan anjing yang baru. Ya. Nona Jian, apakah Anda akan kembali ke villa atau rumah keluarga lama malam ini? Pergilah ke Taman Suyuan. Ingat untuk membawakan mobil operasional baru yang kubeli. Baik dimengerti. Bukankah ini sandal saya? Siapa yang meninggalkannya di luar? Buka kunci gagal. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan coba lagi nanti. Nona Jiang. Apakah Anda di rumah? Nona Jiang. Nona Jiang. Siapa itu? Sudah larut, kenapa kau belum tidur? Yoning. Maafkan aku, silakan masuklah. Apakah dia mengalami gejala penyesalan nikah kilat? Kita baru saja mendapatkan surat nikah, dan dia sudah melupakanku. Ini, maafkan aku pikir kau tidak akan pulang sampai larut sekali. Jadi, aku menaruh sandalmu di dekat pintu. Aku pikir, meletakkan barang pria di dekat pintu setidaknya akan membuatnya sedikit lebih aman. Jangan khawatir, mulai sekarang, jika saya akan pulang terlambat, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Jika saya tidak mengatakan apa-apa, saya pasti akan pulang tepat waktu. Mengerti? Saya menelepon Anda tadi. Tapi saat Anda tidak menjawab, saya mengetuk pintu. Itu. Aku mematikan ponselku saat tidur. Saya mengerti. Apakah Anda lapar? Apakah Anda ingin camilan malam? Tidak, terima kasih. Aku tidak pernah makan camilan malam. Nanti berat badanku naik. Pantas saja Anda memiliki tubuh yang bugar. Bahkan dengan The film pekerjaan was yang begitu sibuk, translated Anda and masih bisa narrated mengontrol by nafsu N makan. Media. Aku hanya terbiasa disiplin.
Baiklah. Saya akan kembali tidur sekarang. Tidak apa-apa. Sepatu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cara dia terlihat malu-malu. Dan tersipu sebenarnya cukup manis. Maafkan aku. Aku masih belum terbiasa ada orang lain di rumah. Tidak masalah. Saya pergi keluar dan membeli sarapan. Makanlah selagi hangat. Jadi kau juga tidak bisa memasak. Aku juga tidak bisa. Bagaimana kalau kita sewa asisten rumah tangga? Siapa bilang saya tidak bisa memasak? Keterampilan memasak saya sangat hebat. Tapi ada pepatah bahkan koki yang paling ahli pun tidak bisa memasak tanpa beras. Dapur Anda bersih sekali. Saya benar-benar tidak punya pilihan selain pergi keluar dan membelinya. Ini, bakpao, mau. Aku sudah membelinya. Sayang, kalau tidak dimakan. Setelah peralatan dapur baru tiba dalam beberapa hari. Anda tidak perlu lagi makan makanan jalanan. Benar Bu Jiang. Bolehkah saya menyerahkan dekorasi rumah kepada Anda? Karena kita sudah menikah sekarang. Rumahku adalah rumahmu. Kau bisa mendekorasinya sesukamu. Hanya saja jangan sentuh kamarku. Baik. Baik. Ambil kartu ini. Ini. Jika kau perlu membeli apapun untuk rumah, kau bisa gunakan kartu ini. Tidak mungkin. Anda yang membeli rumah ini. Jadi pengeluaran lainnya harus menjadi tanggung jawab saya. Kita sudah menikah sekarang. Kenapa kau memisahkan urusan dengan begitu jelas? Lagi pula, bukankah toko hewan peliharaanmu juga butuh perputaran modal? Terima saja. Baiklah. Saya akan menerima uangnya untuk saat ini. Jika ada pengeluaran besar nantinya, saya akan mendiskusikannya dengan Anda. Baik, mengerti. Mari makan dulu. Bu Jiang. Saya perhatikan tidak ada jemuran di balkon. Saya ingin meminta seseorang memasangnya. Apakah itu akan mengganggu Anda? Tidak, kau saja yang urus. Selain itu, saya lihat Anda suka bunga. Saya ingin menanam beberapa bunga dan tanaman hijau di balkon. Untuk mengubahnya menjadi taman kecil. Dengan begitu saat Anda lelah, Anda bisa bersantai di sini. Bagaimana menurut Anda? Menurutku, itu luar biasa. Tapi aku tidak tahu banyak soal ini. Kau saja yang urus. Jangan khawatir, katakan saja jika Anda memiliki persyaratan. Saya akan memastikannya terpenuhi. Oke, kalau begitu aku akan. Hati-hati. Terima kasih. Tapi aku ada rapat, jadi aku pergi duluan. Halo Yaoning. Halo Kak. Bagaimana keadaanmu 2 hari ini? Dia tidak bersikeras membagi segalanya denganmu lagi kan? Kamu tahu kakak iparmu? Dia bersikeras membagi semuanya. Dia bilang aku tidak bekerja. Jadi aku tidak mengerti betapa keras dia bekerja. Bagaimana bisa dia begitu egois? Bukankah mengurus anak-anak itu kerja keras? Baiklah, jangan khawatirkan aku. Kamu harus segera bekerja. Bawa kakak iparmu makan malam saat kamu senggang. Oke, mengerti Kak. Aku berangkat kerja sekarang. Oke. Presiden Jian, sepertinya Pak Bayang menabraknya. Halo, saya sangat menyesal. Saya tidak bermaksud The begitu. film was Katakan berapa translated biayanya. and Saya pasti akan narrated by membayarnya. M. Ayo pergi. Jangan biarkan dia melihatku. Jalankan mobilnya. Ya, lupakan saja Anda tidak perlu membayar. Anda sebaiknya pergi. Terima kasih. Ayo cepat. Orang kaya ini sangat baik hati.
Mobilnya penyok seperti ini, dan dia bahkan tidak memintaku membayar. Terima kasih. Yoning. Kenapa kamu baru sampai? Jangan tanya. Saat aku sedang dalam perjalanan kerja hari ini, aku menyerempet mobil Bentley, jadi aku sedikit terlambat. Apakah Bentley-nya baik-baik saja? Tidak. Yoning, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Tapi ini sungguh aneh. Pemilik mobilnya bahkan tidak meminta ganti rugi. Kamu tidak tahu. Aku panik sekali saat itu. Aku berpikir habislah aku. Aku akan jatuh miskin. Lagi pula mobil itu harganya selangit. Itu cuma Bentley. Bukan berarti kita tidak punya yang lain di Jiangchen. Apakah kamu melihat orang di dalam mobil itu dengan jelas? Seperti apa rupanya? Apakah seperti yang ada di video? Wanita cantik yang seksi. Dan masih lajan? Jendelanya bahkan tidak terbuka. Aku tidak melihat apapun. Kenapa aku tidak pernah bisa bertemu wanita cantik yang menyetir Bentley? Seorang wanita cantik mengendarai Bentley. Itu karena dalam kehidupan nyata, mereka yang mengendarai Bentley semuanya sudah tua, renta, gemuk, dan menyebalkan. Nona Jian, perlukah saya menyesuaikan suhu ruangan untuk Anda? Tidak perlu. Di mana dokumen hari ini? Di sini. Kalau begitu saya pergi duluan. Silakan. Aneh. Kenapa aku bersin tiba-tiba? Mungkinkah aku benar-benar mulai menua? Ngomong-ngomong Ning, apakah kamu ada waktu malam ini? Aku harus menghadiri jamuan kelas atas. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Itu hampir tidak mungkin masuk dalam lingkaran sosial kita. Ibuku memaksaku untuk pergi. Bagaimana bisa? Apakah ibumu mendesakmu untuk menikah lagi? Benar. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ibuku. Maksudku, aku lajan, bebas, dan mandiri. Dia malah harus membuatku mencari pasangan kaya, seperti yang dilakukan pamanku. Ikut saja denganku. Aku dengar dari ibuku bahwa jamuan malam ini akan ada banyak orang dari Jiangchen, para taipan bisnis dan pewaris. Tidak mau. Aku sudah menikah. Jadi kenapa, kalau kamu sudah menikah? Aku dengar bahwa di jamuan ini ada banyak anggur merah impor. Ayo kita pergi dan melihat dunia. Ikut saja denganku. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi bersamamu, aku akan pergi. Ini. Saat kita sampai di sana, aku akan ambil camilan. Dan kita akan minum bersama. Baiklah, baiklah. Setuju. Halo. Bu Jiang, aku akan pergi makan malam. Dengan Wu Bin malam ini, aku mungkin akan pulang larut. Oke. Aku juga ada urusan dan akan pulang larut. Sampai jumpa nanti. Oke. Kebetulan sekali, jangan bilang istrimu juga menghadiri jamuan malam ini. Bagaimana mungkin? Kembalilah bekerja. Nona Jian, mobil sudah siap. Jamuan dimulai 1 jam lagi. Bagus. Aku mengerti. Hotel ya. Jamuan akan segera dimulai. Ayo cepat masuk. Ayo pergi. Ayo, ayo, ayo. Lintau Paman Wu Bin. Lewat sini, Paman. Biar ku beritahu. Saat kita masuk nanti, buka matamu lebar-lebar dan tutup mulutmu. Hotel Liat ini adalah satu dari sekian banyak hotel milik orang terkaya itu. Putri sulungnya mungkin akan muncul malam ini. Jika kamu bisa mendapatkan perhatiannya, itu akan seperti leluhurmu memberkati makam keluargamu. Aku, Paman. Bukankah itu hanya melamun? Kamu tidak tahu. Keluarga Jiang mungkin yang terkaya. Tapi standar mereka sama sekali tidak tinggi selama kamu orang baik dan bisa memenangkan hati sang nona. Para tetua mereka cukup berpikiran terbuka. Yoning, awasi dia nanti. Jangan hanya fokus makan dan minum. Jangan The khawatir. film was translated Ayo and pergi. narrated by M Media. Ya, sudah lama tidak bertemu. Halo, senang bisa bekerja sama dengan Anda. Berkat Anda. Tidak masalah. Pak Wo lihat proyek ini.
Pamanku benar-benar ada-ada saja. Dia bersikeras agar aku mencari cara untuk berbicara dengan pewaris terkaya itu. Apakah dia tidak tahu apa kemampuanku? Bukankah aku sendiri yang tahu? Ini hanya memojokkanku. Baiklah Wu Bin. Hal yang paling aku kagumi darimu adalah kamu tahu diri. Lebih baik daripada GPS. Yoning, ini rasanya otentik. Cobalah. Ini. Apakah itu pewaris Jian? Nona Jiang ada di sini. Nona Jian, Kenapa ada begitu banyak orang? aku tidak tahu. Siapa ini? Halo, Nona Jian. Lama tidak bertemu Pak Liu. Jiang Xinian. Tapi baguslah dia pergi. Sekarang tidak ada yang akan merebut makanan kita. Semua ini sekarang milik kita. Tidak heran sebelum kita masuk. Pamanmu terus memberimu begitu banyak peringatan. Paman. Ya Tuhan. Aku lupa. Tugas yang kamu berikan padaku. Ambil ini. Aku pergi ke sana. Baiklah, silakan. Nona Jian, itu sepertinya Pak Bai. Kenapa dia ada di sini? Halangi dia. Juga, awasi terus keberadaannya malam ini. Ayo pergi. Tidak. Nona Jiang kenapa sudah pergi? Kenapa sudah pergi? Bagaimana tadi? Apakah kamu melihat sang pewaris? Tidak melihatnya. Aku baru saja masuk dan dia sudah pergi. Tapi rumor mengatakan bahwa Nona Jiang ini benar-benar membenci pria yang mendekatinya. Para pengawal itu, mereka tidak ada di sana untuk menghentikan orang jahat. Mereka di sana untuk menghentikan pria. Istri nikah kilatmu itu. Bukankah dia juga bermarga Jiang? Mungkinkah bahwa mereka sebenarnya bersaudara? Di dunia ini, orang dengan nama yang sama ada di mana-mana. Lagi pula itu hanya nama keluarga yang sama, istriku. Hanya seorang pegawai kantoran biasa. Dan dia hanya mengendarai mobil murah. Kamu bilang, pewaris terkaya. Untuk bisa mengendarai mobil seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kak Yoning, Tian-Tian sepupu dari pihak Ibu Ubin. Tian-Tian, Tian-Tian, kenapa saat melihat Kak Yoning, kamu tidak memanggilku kakak lagi? sepupu. Kamu tidak mengerti. Jika benar bahwa menjadi tampan adalah sebuah kejahatan, maka apa yang dilakukan Kak Yoning itu adalah kejahatan keji. Pandai sekali bicara. Tian-Tian, aku tidak menyangka dalam sekejap mata. Kamu sudah tumbuh begitu besar. Saat aku pertama kali bertemu denganmu, kamu masih hanya seorang gadis kecil. Kak Yoning, aku sudah lulus kuliah. Kak Yoning, apa kamu mau minum bersama? Tidak, terima kasih. Kami sudah cukup banyak minum. Jangan ajak kami minum lagi. Kami berdua harus membuka klinik. Besar. Benar sekali, Ubin dan aku. Sepertinya harus segera pergi juga. Begitu cepat. Baiklah kalau begitu, bisakah kamu menumpangiku dalam perjalanan pulang? Tidak masalah, ayo pergi. Ayo pergi. Bu Jiang, ini adalah jadwal dan kontak sosial Pak Bai untuk malam ini. Pria ini sebenarnya cukup tampan. Jadi untuk malam ini, apakah Anda akan kembali ke kediaman keluarga? Atau Pergilah ke Taman Suyuan. wajah ini berubah sangat cepat. Bu Jiang, bukankah Anda bekerja lembur hari ini? Ya, Kenapa nada bicara wanita ini terdengar sangat aneh? Kenapa? The film Apakah was kamu ingin makan translated sedikit? and narrated Bukankah by kamu bilang M sebelumnya Media. bahwa kamu tidak makan apapun di malam hari untuk menjaga bentuk tubuhmu? apa aku bilang aku mau makan? Aku tidak bilang aku mau makan. Ya,
Penjual jeruk itu tidak membohongiku. Jeruk-jeruk ini memang sangat manis. Klinikmu. Tutup cukup awal hari ini. Hari ini, Wu Bin memintaku menemaninya ke sebuah perjamuan. Itu diadakan di Hotel Noah, milik orang terkaya. Putri sulung keluarga terkaya. Hadir secara langsung. Kamu tidak akan percaya, skalanya sangat besar. Apa kau melihatnya? Tidak juga. Dia dikelilingi oleh begitu banyak orang. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku telah mengonfirmasi satu hal. Hal apa? Kamu sama sekali tidak ada hubungannya dengan putri sulung keluarga terkaya itu. Coba pikirkan, Nona Jiang itu dikelilingi oleh begitu banyak orang. Dia pasti terlalu sibuk bersosialisasi untuk bisa pergi. Bagaimana mungkin kamu bisa seperti dia dengan santai duduk di sofa kita? Kenapa aku merasa kau benar-benar tidak ingin aku punya hubungan apapun dengan keluarga Jiang? Bukan itu maksudnya. Siapa yang tidak pernah bermimpi tentang cinta pada pandangan pertama dengan putri salju? Sayangnya, aku bukan seorang pangeran. Mimpi hanyalah mimpi. Dan kenyataan adalah kenyataan. Mengenai diriku, aku hanya ingin menjalani hidupku yang sederhana. Memangnya kenapa kalau kau bukan pangeran? Seorang ksatria juga bisa berakhir dengan seorang putri. Katakan padaku, putri sulung keluarga terkaya itu. Dia belum pernah menikah. Apakah dia punya masalah kesehatan? Apakah kamu baik-baik saja? Kau sendiri yang bermasalah. Apa kau gila? Jalani saja hidupmu sendiri. Dan berhenti bergosip tentang orang lain. Kamu baru makan beberapa potong jeruk. Kenapa kamu jadi berapi-api? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Aku tidak. Aku tidak. Aku tidak. Bagaimana mungkin aku bermimpi seperti itu? Sudah larut dan dia masih belum tidur. Apakah ada masalah? Halo, Halo? Yoning. Kenapa kamu masih bangun jam segini? tidak apa-apa. Aku hanya bermimpi. Mimpi yang sangat aneh dan tidak bisa tidur. Apakah kamu terlalu lelah akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak mengambil cuti beberapa hari dari klinik dan beristirahat dengan cukup? Aku benar-benar baik-baik saja. Aku tahu kamu sibuk, jadi aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Aku istrimu. Jika kamu tidak menggangguku, apakah kamu akan mengganggu orang lain? Ya. Aku hanya khawatir mengganggu pekerjaanmu. Aku baru saja mendengar suaramu, dan aku merasa jauh lebih baik sekarang. Kalau begitu kamu harus segera istirahat. Besok sudah hari Sabtu. Aku akan pulang secepat yang aku bisa. Selamat malam. Selamat malam, Xinian. Apa yang kamu panggil aku tadi? Xinian. Ada apa? Kedengarannya manis. Aku suka mendengarmu memanggil namaku. Selamat malam. Selamat malam. Xinian. Akhirnya selesai juga. Ning-ning. Kamu sudah datang. Ning-ning melihatmu hidup dengan baik.
Aku akhirnya bisa merasa tenang. Halo Bu Jian. Apakah Anda hampir sampai? Maaf penerbanganku tertunda. Aku mungkin akan sedikit terlambat sampai. Tidak apa-apa. Lagi pula aku baru saja selesai memasak. Nenek Jian dan yang lainnya juga akan segera tiba. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mengatur agar Anda bertemu mereka lain kali. Baiklah, terima kasih atas kesulitannya. Aku akan ke sana secepat mungkin. Ning Ning, apa ada sesuatu yang terjadi dengan pekerjaan istrimu? Ya, dia tertahan oleh sesuatu. Dia tidak bisa datang untuk saat ini. Sepertinya istrimu orang yang sangat sibuk. Aku bertanya-tanya proyek bernilai miliaran dolar apa yang sedang dia kerjakan. Sampai dia bahkan tidak bisa memikirkan kakak dan kakak iparnya. Mereka bahkan tidak ada dalam pikirannya. Istriku hanyalah seorang pekerja kantoran biasa. Dia hanya sibuk dan pusing dengan pekerjaan setiap hari. Dia benar-benar tidak bisa datang hari ini karena ada sesuatu yang muncul. Baiklah, kita semua keluarga di sini. Kita akan bertemu cepat atau lambat tidak masalah. Anda pasti Nenek Jiang kan? Dan kamu harus menjadi cucu menantuku. Dong Yusu Nenek Jiang Senior. Senang bertemu denganmu kakak ipar aku Jim Bingbing. Aku anak kedua di keluarga. Kamu bisa memanggilku Bingbing. Bingbing itu nama yang indah. Karena ini kunjungan pertamaku. Ini tanda mata kecil dari Nanek dan aku. Tidak. Anda terlalu sopan. Nenek, kakakku cukup beruntung bukan? The film was translated and narrated by M Media. Nenek, Kamu. Sudah saatnya kamu mulai memanggilku nenek. Nenek. Oke? halo Nenek. Aku adalah kakak Yoning Beyoya. Dan ini, suamiku marganya Gu. Nenek. Yuning ini tumbuh di keluargaku. Karakter dan penampilannya tidak perlu diragukan. Yoning. Jelas anak yang baik. Aku yakin. Kemanapun dia pergi, dia disukai semua orang. Ya tentu saja. Nenek. Sinian baru saja menelepon untuk mengatakan penerbangannya tertunda dan meminta kita untuk tidak menunggunya. Masuklah dan cicipi masakanku dulu. Oke, aku akan mencoba masakanmu. Ini baunya anak sekali. Kakakku benar-benar diberkati. Sini kemari, biarkan aku mencoba masakan yang dibuat Yoning dulu. Rasanya sangat segar. Ini Nenek. Anda harus mencoba ini. Sinian bilang kamu paling suka ikan. Jadi aku membeli ikan prik sonjiang ini. Khusus untuk Anda. Dagingnya kaya lembut dan lezat. Teksturnya sangat bagus. Aku sudah lama mengidamkan ini. Nenek. Yuning ini telah tinggal di rumahku sejak kecil. Jika aku tidak merawatnya, siapa yang tahu akan jadi seperti apa Yuning sekarang? Nenek, biar aku sajikan sup untuk Anda. Tepat sekali. Saat Jinian kembali, aku akan memintanya datang dan berterima kasih padamu secara pribadi. Nenek ini. Itu sebenarnya tidak perlu. Hanya saja sebagai kakak iparnya, aku merasa kasihan pada kakak iparku. Lihat mereka baru saja menikah begitu saja. Jika tetangga tahu bahwa bahkan tidak ada mahar. Keluarga kami selalu sangat menghargai pernikahan. Kami tidak akan membiarkan Yoning merasa malu. Nenek, Keluarga kita. Anda tahu. Bukan itu maksudku. Karena nenek sudah mengatakannya. Bagaimana kalau begini? Serahkan maharnya kepadaku untuk saat ini. Aku akan menyimpannya dengan aman untuk Yoning dan yang lainnya. Lalu menurutmu berapa jumlah yang pantas? Tidak banyak. 300.000. 300.000. Gue, apa yang kamu bicarakan? Kita semua di sini bersama hari ini. Mari kita makan dengan bahagia saja. Kenapa membahas ini? Apa yang terjadi? Kamu sudah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun. Kamu tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan kan? Jadi sekarang kamu menyangkalnya. Gue Ningning tidak bermaksud begitu. Baiklah. Meskipun keluarga kami bukan keluarga kaya, kami tidak akan kekurangan etika yang pantas. Kami tidak akan kekurangan apapun. Ayo, hari ini, mari kita nikmati makan bersama dengan bahagia. Mari kita nikmati santapan yang menyenangkan bersama-sama. Yoning, masakanmu benar-benar luar biasa. Nenek pasti akan menikmati banyak makanan enak di masa depan. Jika kamu tidak keberatan, Nenek akan sering datang untuk makan.
Bagaimana mungkin aku keberatan? Mulai sekarang apapun yang ingin Anda makan nenek, aku akan membuatkannya untuk Anda. Jika kamu tidak keberatan bagus-bagus makan semuanya makan. Nenek. Xinian seharusnya kembali sekitar waktu ini. Mengapa Anda tidak menunggu sedikit lebih lama? Nenek masih punya banyak hal yang harus dilakukan di rumah. Jika ada waktu di masa depan, nenek akan sering datang mengunjungimu. Baiklah, Kalau begitu kakak ipar Nanak dan aku akan pulang duluan. Nenek menghabiskan sepanjang hari merawat bunga dan tanamannya. Beban kerjanya bahkan lebih berat daripada kita. kalau begitu hati-hati di jalan. Iya, Nenek jaga diri selamat tinggal. baiklah aku pergi. Selamat tinggal nenek. Apa yang kamu lakukan? Kakak ipar aku hanya melihat-lihat. Kenapa gugup sekali? Gu Wei. Memasuki ruang pribadi seseorang. Tanpa izin pemiliknya. Tidaklah pantas. Baiklah bocah kecil. Jadi sekarang setelah kamu menikah kamu pikir kamu sudah punya sayap ya? Kamu bahkan tidak menghormati kakak iparmu lagi. Kamu sama saja dengan kakakmu. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Gu Wei. Aku sudah cukup memberimu muka hari ini. Aku tidak ingin berdebat denganmu di depan kakakku. Seseorang dengan statusku. The film was translated Tidak butuh orang and sepertimu untuk narrated memberiku by muka. M-Media. Kamu. Dulu kupikir. Meskipun kamu tidak masuk akal. Kamu setidaknya punya sopan santun. Tapi sekarang sepertinya, kamu bahkan sudah kehilangan itu. Kamu benar-benar memalukan. Aku punya hal-hal yang lebih mengesankan. Aku akan membuatmu memohon padaku sambil berlutut. Apa maksudmu? Tempat ini adalah apartemen kelas atas yang besar di kawasan sekolah. Dan kamu bahkan kenal bos yang mengendarai Maybaching. Menurutku kakak iparku tidak terlihat seperti seseorang yang kekurangan uang sedikit ini. Silakan duluan. Ning. Aku sudah merapikan dapur untukmu. Kalau begitu kalian berdua kembali saja dulu. Kami akan pulang sekarang. Baiklah. Youning. Siapa dua orang ini? Ini kakak dan kakak iparku. Ini istriku Jiang Xinian. Kakak ipar. Aku iparmu gue. Halo. Aku adalah kakak Youning Beyoya. Terima kasih banyak atas kejadian waktu itu. Bukan apa-apa. Kakak ipar. Maaf. Keramah tamahanku kurang kali ini. Kita keluarga kenapa harus sungkan? Baiklah mari bertemu lagi lain kali. Kami akan pergi sekarang. Jaga diri. Apakah kamu lapar? Aku akan memanaskan makanan untukmu. Tidak perlu. Kamu tidak terlihat terlalu senang. Apakah Nanek dan yang lainnya mengatakan sesuatu? Tidak. Nenek dan Bingbing. Keduanya baik-baik saja. Youning, karena kita sudah menikah. Kita adalah suami istri. Jadi aku harap, apapun yang terjadi, kamu bisa memberitahuku, oke? Bujiang. Jangan lupa. Pernikahan kita hanya untuk menghadapi keluarga kita. Jadi begitu pikiranmu. Baiklah. Aku mengerti. Maafkan aku Xinian. Aku hanya tidak ingin kamu terlibat dengan bajingan gue itu. Hei Kak Hang. Kak Hang, di mana barangnya? Kamu tahu aturan Kak Hong. Hanya ada foto. Bagaimana dengan videonya? Beberapa foto ini adalah foto yang aku cari dengan susah payah. Hei, aku dengar bahwa sang penyandang dana salah masuk kamar hari itu. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Lupakan dia. Beberapa foto ini cukup untuk menakuti bocah itu.
Setelah hari ini, jangan ada kontak lagi. Kenapa Kak Hang? Kamu berani memberikan obat overdosis kepada kakak iparmu. Untung saja dia hanya kehilangan ingatannya. Jika dia sampai mati diracun, aku akan menjadi kaki tangannya. Aku menghargai hidupku. Dan aku tidak berurusan dengan orang yang ingin mati. Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Ada apa denganmu? Kamu terlihat sangat tidak fokus beberapa hari ini. Mungkinkah kamu sedang ada masalah dengan istrimu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Aku akhir-akhir ini tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu aku akan menemanimu ke dokter. Aku baik-baik saja tidak perlu. Maka kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan mengerjakan tugas-tugas ini untukmu. Pergilah beristirahatlah. Baiklah, kalau begitu. Kapan ini terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Yoning, kamu mau kemana? Aku pergi keluar sebentar. Bukankah ini Pak Bai? Kenapa dia terlihat begitu gelisah? Bu Jiang, Pak Bai baru saja lewat. Dia terlihat cukup gugup. The film was Aku melihatnya. translated and narrated by Apakah Anda ingin memeriksanya? Bu Jiang. Jangan lupa. Pernikahan kita. Hanya untuk menghadapi keluarga kita. Tidak perlu. Tetap pada jadwal. Ya. Kedai kopi. Mengapa kamu memiliki foto-foto seperti ini? Menurutku saat ini, kamu seharusnya tidak memikirkan itu. Kamu harus fokus mencari cara untuk melenyapkan foto-foto ini selamanya. Gu Wei, tidakkah kamu takut kakakku dan Yang akan tahu bahwa kamu melakukan hal-hal kotor dan memfitnah seperti itu? Apa yang kulakukan? Tidak ada apa-apanya dibanding kamu. Juga, jangan sebut-sebut wanita berwajah kuning itu kakakmu padaku. Dia menjijikan bagiku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa kamu tidak tahu? Kamu menginginkan uang mahar itu. Kamu cepat tanggap. Bagaimana kamu bisa punya nyali untuk menginginkan uang itu? Kita tidak bisa mengatakannya seperti itu. Kamu sudah tinggal di rumahku selama bertahun-tahun ini, makan makananku, dan menggunakan sumber dayaku. Sudah wajar bagiku untuk mendapatkannya kembali dengan bunga. Benar begitu kan? Juga. Selama bertahun-tahun ini, bukan hanya aku, tapi bahkan kakakku seorang ibu rumah tangga, dipaksa untuk patungan denganmu. Mengesampingkan itu, bahkan jika aku menabung uang itu sendiri, aku tidak akan memberimu satu sen pun. Bermimpilah. Bagaimana dengan yang ini? Katakan padaku, jika kakak iparmu tahu kamu dulu, pria yang begitu bebas. Ekspresi seperti apa yang akan dia miliki, dan kakakmu serta keponakan kecilmu. Karena kekacauanmu ini menjadi bahan gosip dan ditunjuk-tunjuk di belakang mereka. Bisakah kamu menanggung itu? Gu Wei, kau benar-benar bajingan. Untuk sejumlah uang sekecil itu, kamu bersedia menggunakan istri dan anakmu sendiri sebagai pilang. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku rasa uang ini tidak sepadan. Jadi, aku ingin 2 kali lipat harganya sekarang. Kamu benar-benar tercela. Siapa yang menyuruhmu sombong duluan? Aku hanya ingin mengempiskan egomu. Jangan berpikir, karena kamu sudah menikah, aku tidak punya cara untuk menghadapimu. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba melarikan diri, kau tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Bagaimana menurutmu? Apa kau tahu seberapa berkuasanya aku sekarang? Kemana perginya sikap sombongmu itu? Jangan menolak tua hanya untuk dipaksa meminum hukuman. Kau boleh saja tidak tahu berterima kasih padaku. Tapi, kakakmu telah banyak berkorban untukmu selama bertahun-tahun. Kau harus memikirkan dirinya. Kakakmu itu sangat penakut. Apa kau tega membiarkannya tidak bisa mengangkat kepala seumur hidupnya? Ditunjuk-tunjuk oleh semua orang. Bagaimanapun juga kita ini keluarga. Transfer saja uang ini.
ke rekeningku sekarang juga, dan aku akan segera menghapus foto-foto ini. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Lepaskan. Kenapa kakak ipar ada di sini? Apa maksud dari semua ini? Kakak ipar, jelaskan dirimu. Anel. Yuya bilang, dia hanya seorang karyawan. Kenapa aku merasakan tekanan? Pasti itu hanya perasaanku saja. Benar. Kakak ipar, karena kau sudah di sini. Lihatlah foto-foto ini. Sendiri. Sejujurnya, jika kabar ini tersebar, ini akan sangat memalukan. Tapi Yoni, bagaimana bisa kau melakukan hal yang begitu keterlaluan? Sebagai kakak iparmu, aku tentu merasa bertanggung jawab. Apa maksudmu? Gue, kamu bicara omong kosong. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana foto-foto ini bisa ada. Aku. Wanita mana yang sanggup melihat foto suaminya sedang tidur dengan wanita lain? Karena kau menolak tua dan memilih dipaksa meminum hukuman, bersiaplah untuk kehilangan segalanya. Meskipun aku tahu harapannya tipis, mengapa aku masih berharap bahwa Sinian bisa mempercayaiku? Yuning adalah suamiku. Aku sangat mengenal karakternya. Aku tidak butuh kamu mengatakan sebaliknya. Apa kau tidak melihat foto-foto ini dengan jelas? Bayoning hanyalah seorang bajingan. Cukup. Aku memanggilmu kakak ipar, hanya karena aku menghormati keluarga suamiku. Simpan hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan. Untuk dirimu sendiri. Ayo pergi sayang. Kita pulang. Ya ampun. Apa mereka gila? The Pernikahan film was mereka berdua translated pasti bukan and karena cinta. narrated by M. Itu Media. karena kondisi medis mereka. Wanita Jiang ini, yang berasal dari latar belakang biasa, kenapa aku harus merasa terintimidasi olehnya? Mungkinkah dia benar-benar memiliki koneksi dengan keluarga kaya Jiang? Itu tidak mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, lalu bagaimana mungkin Bai Yoning, anak miskin dari daerah kumuh itu, bisa bersamanya? Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal atas apa yang terjadi hari ini. Yoning, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit pusing. Mungkin aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Kemarilah. Kamu istirahat dulu. Aku akan mengambilkanmu segelas air. Tentang foto-foto itu, Aku percaya padamu. Jangan khawatir tentang foto-foto itu lagi. Tenang saja. Orang yang menyakitimu akan membayar harganya. tapi bagaimana jika foto-foto itu asli? Aku benar-benar tidak ingat apa yang terjadi saat itu. Setiap kali aku mencoba memaksa diriku untuk mengingat, kepalaku terasa sangat sakit. Aku benar-benar tidak ingat apapun. Tapi gue, dia terdengar sangat yakin. Aku percaya padamu. Kamu tidak akan melakukan hal seperti itu. Mengapa kamu begitu percaya padaku? Karena kamu adalah suamiku. Jika aku saja tidak percaya padamu, bukankah aku perlu melakukan refleksi diri yang serius? Nenek. Nenek, kenapa nenek ada di sini? Aku khawatir. Takut kamu mungkin menindas Yoning. Jadi aku datang untuk memeriksa. Nenek, aku pasti didapat gratis dari isi ulang ponsel nenek kan? Hati-hati dengan langkahmu. Ayo. Ning Ning. Apakah tidak apa-apa jika nenek menginap di tempatmu selama beberapa hari? Tentu saja. Selama kamu tidak keberatan tempat kami berantakan. Apa kau tidak melihat foto-foto ini dengan jelas? Bayoning hanyalah seorang bajingan. Xiao Jian. Saya menemukan bahwa Gu Wei baru-baru ini melakukan pengeluaran tunai yang tidak jelas. Itu mungkin terkait dengan orang yang memberinya foto-foto itu. Orang ini pandai bersembunyi. Kami belum menemukan keberadaannya. Namun, saya mendengar dari para tetangga. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang 4 tahun lalu Bai Yoning tidak pulang selama 1 malam penuh. Kakaknya Bai Yoya mencarinya sepanjang malam. Kemudian, saat dia akhirnya kembali, seolah-olah dia telah kehilangan ingatannya. Gue, kamu bicara ngawur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana foto-foto ini bisa ada.
Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Kirim seseorang untuk memantau tindakan Gu Wei. Untuk melihat dengan siapa dia berhubungan. Juga, pastikan untuk tidak memperingatkannya. Dimengerti. Kamu sudah kembali. Masih ada makanan di dapur. Aku akan buatkan untukmu. Baik, terima kasih. Ihimian, kamu itu perempuan. Hanya akan menjadi wanita yang bersantai saat pulang ke rumah. Tergila, dan bantu. Nenek, Tergila, baiklah. Aku pergi dulu. Yoning, sejak tinggal bersamamu, kamu sudah cukup sering memberiku makan. Aku tidak makan hidangan ini. Jangan repot-repot. Apa maksudmu gemuk atau tidak? Kesehatan adalah yang terpenting. Aku, Benar. Sinian. Tentang foto-foto itu. sebenarnya itulah yang ingin kubicarakan. Foto-foto itu palsu. Itu sudah direkayasa. Kakak iparmu hanya ingin menakutimu. Agar kamu menyetujui syaratnya. Baguslah, kalau begitu. Foto itu tidak asli. Kalau begitu, kamu akhirnya bisa tenangkan. Kamu pasti sangat membenci gue sekarang kan? Saudari saya dan Gu Wei sudah saling kenal sejak SMP. Dulu. Dia berjanji untuk mencintai kakakku selamanya. Dia bahkan bersedia membiarkan kakakku membawaku untuk tinggal bersama mereka. Bagi kakakku, yang tidak punya orang lain untuk diandalkan saat itu sudah merupakan kebaikan yang sangat besar. Tapi siapa yang menyangka bahwa The film semuanya was akan berubah kemudian. translated and narrated Bagaimana by rencanamu M. memberitahu Media. kakakmu? Sejak Yang lahir, kakakku menjadi semakin penurut. Bahkan setelah diperlakukan buruk oleh Gu Wei seperti itu, dia tetap tidak ingin bercerai. Itu semua karena dia berharap Yang bisa memiliki keluarga yang utuh. Jadi, apakah kamu akan membiarkan gue lolos begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Kakakku sudah terlalu banyak berkorban untukku. Lagi pula, keinginan terbesarnya adalah agar Yang memiliki keluarga yang utuh. Ngomong-ngomong, itu tidak menyebabkan kerugian nyata apapun. Jadi kupikir kita harus membiarkannya saja. Baiklah. Kakakmu benar-benar sangat toleran. Kalau itu aku benar-benar tidak akan sanggup menahannya. Yang masih kecil. Dan kakakku menyerahkan karirnya demi keluarganya sejak dulu. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, dia hanya harus menelan harga dirinya. Benar. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu berakhir dalam posisi yang canggung dalam pernikahanmu. Kita tadi sedang membicarakan kakakmu. Kenapa tiba-tiba kamu mengalihkannya padaku? Benar. Sinian, bagaimana ceritanya kamu muncul hari itu? Hari itu, aku kebetulan sedang berada di dekat sana bersama Clint. Jika aku tidak menghubungimu lebih dulu, apakah kamu berencana untuk tidak pernah memberitahuku? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya... Sudah kukatakan berkali-kali. Karena kita sudah menikah. Kita adalah pasangan. Apapun yang terjadi. Kamu tidak lagi sendirian. Terima kasih. Sinian, Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka kabulkan satu permintaanku. kebaikan apa? Katakan padaku. Selama itu sesuatu yang bisa kulakukan, aku tidak akan menolak. Malam ini, tidurlah di kamar yang sama denganku. Jangan salah paham. Nenekku orang yang sangat tajam. Jika beliau melihat kita tidur di kamar terpisah, beliau pasti akan curiga. Itu akan merepotkan. Jadi, karena itulah, Sudah kuduga. Beliau pasti akan memata-matai kita. Beliau benar-benar nenek tua yang merepotkan. Aku sudah bersusah payah membantumu, dan kamu masih tidak menyukaiku. aku tidak. Aku hanya khawatir kamu lelah. Temani nenek saja. Baiklah, kalau begitu, aku pergi dulu. Caramu bersikap tadi sebenarnya cukup manis. Deskripsi aneh macam apa itu? Aku jelas. Wanita yang seksi dan dewasa. Imut tidak ada harganya di hadapan keseksian. Di mana letak imutnya aku?
Baik. Kamu manis sekaligus seksi. Senang sekarang. Nenek. Nenek bisa berhenti menggodaku sekarang. Silakan bicara saja. Aku hanya mengatakan cucu perempuanku itu cantik, berhati baik, dan memiliki watak yang baik. Baiklah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Aku mau tidur sekarang. Istirahatlah lebih awal. Apa yang menarik dari itu? Gadis konyol ini? Jika bukan, karena aku yang turun tangan, kamu pohon berhati besi, tidak akan berbunga entah sampai kapan. Nenek. Aku memanaskan susu untuk nenek. Minumlah, itu akan membantumu tidur. Ayo duduklah. Dan mengobrol dengan nenek. Ning. Katakan padaku, apa pendapatmu tentang Sinian? Dia hebat. Kurasa. Dia gadis yang sangat istimewa. Kamu bisa membohongi orang lain, tapi kamu tidak bisa membohongi nenek. Kalian berdua belum tidur bersama. Nenek. Itu karena Dengarkan nenek. Kalau soal wanita, kamu harus mengambil inisiatif. Terutama, dengan seseorang seperti Sinian, nenek tahu bahwa kalian bertemu melalui kencan buta dan kurang memiliki landasan emosional. Normal untuk merasa ragu saat ini. Tapi kalian sudah berhubungan begitu lama. Kamu seharusnya sudah memahaminya sekarang. Daripada menunggunya bergerak. Mengapa kamu tidak berani? Dan memikat hatinya. apakah orang tua zaman sekarang seagresif ini? Sudah larut sekali. The Kenapa film was kalian berdua belum translated tidur? And narrated by M Media. Segera datang. Nenek, kami akan istirahat sekarang. Bagus, pergilah. Apakah kamu lelah? Nenek. Selamat malam. Baiklah, selamat malam. Selamat malam. Maaf soal itu. Tidak apa-apa, aku yang lupa. Tempat tidurmu sebenarnya cukup empuk. Jangan katakan itu. Kenapa aku terus mengatakan hal yang salah? Itu. Apakah nenek mengatakan banyak hal buruk tentangku? Tidak. Nenek hanya bilang, kita harus sedikit lebih berani, sedikit lebih nekat. Itu cukup agresif. Aku tidak membuatmu takut kan? Sama sekali tidak. Apa menurutmu? Nenek berbicara padamu seperti itu. Menjengkelkan. Sejak kecil, aku dan kakak hanya punya satu sama lain. Nenek yang bersikap seperti ini justru membuatku merasa bagaimana rasanya memiliki orang tua dalam keluarga. Aku cukup menyukainya. Jika kamu bersedia, kami semua di keluarga Jiang bisa menjadi keluargamu. Kalau begitu, malam ini, kamu tidur di tempat tidur duluan saja. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Kenapa kamu tidak tidur? Kenapa kamu menatapku? Belum pernahkah ada yang memberitahumu? Matamu sangat indah. Apakah begitu ya? Dan jakunmu juga sangat indah. Sudah larut. Kenapa tidak? Kamu tidur duluan. Tidurlah di ranjang setelah selesai bekerja. Maksudku, ranjangnya sangat besar. Kita bisa memasang pembatas dan tetap tidur di sana. Baiklah. Kalau begitu kamu duluan. Aku akan menyusul sebentar lagi.
Kamu menindih rambutku. Maaf. Apakah sakit? Tidak apa-apa. Itu, nenek, pasti sedang memata-matai kita di depan pintu. Aku akan memeriksanya. Selamat pagi, nenek. Cucu perempuanku bangun sepagi ini. Siapa yang bisa lebih awal darimu? Aku, bangun pagi itu baik untuk kesehatanmu. Aku pergi berolahraga sekarang. Oke, jaga dirimu baik-baik. Pergilah, pergilah. Jalan pelan-pelan. Nenek, Oke, Rumah Yoya, kakak. Ning-ning. Tadi di jalan aku membawakanmu buah. Lihat dirimu, membeli barang mahal lagi. Kakak bahkan tidak suka buah. Aku tahu kakak menyukainya. Kalau bukan aku yang membelikannya, apa aku harus berharap suamimu yang membelikannya? Baiklah, Ngomong-ngomong kakak. Sekarang, karena yang sudah sekolah. Kakak tidak perlu terus mengikutinya setiap hari. Apa kakak sudah mempertimbangkan untuk kembali bekerja? aku sudah memikirkannya. Tapi kakak iparmu bilang, seseorang harus ada di rumah. Kakak masih sangat muda. Terlalu lama jauh dari masyarakat. Suatu saat nanti kakak pasti harus kembali. Apa kakak hanya akan terus di rumah seperti ini, melayani yang besar dan yang kecil? Saat mereka di rumah. Dan saat tidak ada orang di rumah, bekerja tanpa henti mengurus rumah tangga. Tapi kakak iparmu sedang dalam masa pertumbuhan karir sekarang. Bagaimana mungkin dia memikirkan hal-hal yang tidak penting ini? Aku sudah lama tidak bekerja. Bahkan jika aku bekerja, aku tidak akan menghasilkan banyak uang. Apa maksud kakak dengan tidak pantas? Kak, kakak terlalu keras pada diri sendiri. Jika bukan karena kakak yang tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik, bagaimana mungkin dia bisa hidup senyaman ini? Lagi pula, meskipun kakak sudah lama jauh dari masyarakat, kakak sangat pintar. Kakak pasti bisa beradaptasi lagi dalam waktu singkat. Saat itu tiba, promosi dan kenaikan gaji akan segera menanti. Jangan pernah bicara seperti itu tentang diri sendiri lagi. Mungkin kita tidak perlu membicarakannya kalau begitu. Apa kakak takut membicarakannya? Kalau kakak takut mengatakannya, biar aku yang mengatakannya untuk kakak. Apa yang ingin kau katakan untuk membelanya? Kakak ipar kakakku. Tidak apa-apa, sama sekali tidak apa-apa. Yoning sudah datang. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Kakak iparmu akan membelikan beberapa hidangan lezat untukmu. Kakak ipar, pasti lelah sekali setelah bekerja seharian. Apel. Jadi sekarang kau sadar betapa sulitnya menjadi kakak iparmu. Tanganku pegal sekali karena bekerja seharian. Pakaian berserakan di mana-mana. Istriku dengan senang hati mengurusnya. Itu bukan urusanmu. Baiklah, Ning-ning. Duduk dan makanlah. Makan. Aku baru saja mendengar seseorang bilang ingin bekerja. Kakak ipar. Yang sudah berangkat sekolah, kakakku ingin kembali bekerja. Apa ada masalah dengan itu? Yoya, aku ingin mendengar pendapatmu. Aku. Gue. Bolehkah aku keluar dan bekerja? Kau ingin bekerja? Baiklah. Benarkah aku boleh bekerja? Selama kau menyelesaikan pekerjaan rumah dan menyerahkan gajimu tepat waktu setiap bulan, aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Kau mungkin sebaiknya menjual dirimu saja. The film Aku was tidak akan keberatan translated soal itu. and Lihat narrated dirimu by sendiri. M Media. Seperti apa penampilanmu sekarang? Perusahaan mencurigakan macam apa yang mau menerimamu. Gue. Dengar apa yang kamu katakan. Jika bukan karena kakakku yang bekerja begitu keras, bagaimana mungkin kamu bisa hidup senyaman ini? Kau bahkan memanggilku dengan nama lengkapku. Kau tidak punya sopan santun. Itu tergantung pada siapa aku bicara. Membicarakan tata krama dengan orang seperti kamu, hanyalah. Cukup, Ning-ning. Makan dulu makananmu. Makan. Gue. Duduk dulu. Ayo makan. Aku sedang tidak mood untuk makan. Kalian berdua benar-benar merusak suasana. Pergi. Tidak apa-apa. Duduk, ayo makan. Makan.
Bukankah kamu tadi pergi makan malam ke rumah kakakmu? Kenapa kamu pulang sepagi ini? Jangan tanya. Aku bertengkar dengan kakak iparku. Jadi aku kembali. Kenapa? Kakakku ingin keluar dan bekerja. Tapi kakak iparku, dia malah ingin menggunakan Yang Yan untuk menahan kakakku. Bukankah dia sangat hina? Aku sangat marah. Sampai aku bertengkar hebat dengannya. Gue sudah keterlaluan. Tapi anehnya, kakak iparku sangat sopan padaku awalnya. Dalam kesopanan itu, ada rasa waspada dan khawatir. Tapi kami akhirnya tetap bertengkar. Baiklah. Jangan terlalu memikirkannya. Aku punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Presiden ini ketidakmampuan saya. Saat Anda meminta saya menyelidiki gue mengenai orang yang menghubunginya, kami masih belum menemukan apapun. Selidiki sesuatu yang lain dulu. Di mana gue saat Pak Bai mendapat masalah saat itu? Apakah Anda mencurigai gue? Untuk saat ini baru dugaan. Lakukan seperti kataku. Ya. Sial, bagaimana bisa aku berakhir dengan seorang budak saudara? Seseorang yang dilahirkan, tapi tidak pernah dididik dengan benar, tidak berpendidikan. Sial. Setiap hari begitu. Aku. Kakak. Siapa di sana? Kakak, aku tidak punya dendam padamu. Jangan pukul aku. Kakak. Berhenti memukulku. Kakak. Aku menyerah, kakak. Kakak, aku bahkan tidak mengenal kalian. Kakak. Kakak, jangan pukul aku. Kakak, berhenti memukulku. Hentikan, kakak. Berhenti memukulku. Kakak, aku bahkan tidak mengenal kalian berdua. Apakah kamu lupa apa yang kamu lakukan 4 tahun lalu? 4 tahun lalu. Apa yang terjadi 4 tahun lalu? Jelas hanya diketahui oleh kakak Hom dan aku. Siapa sebenarnya yang memukulku? Aku tidak tahu apa-apa soal 4 tahun lalu. Kakak. Sepertinya kamu belum kapok. Terus pukul dia. Kakak. Berhenti memukulku. Sudah sadar, abang? Kakak. Jangan pukul aku. Aku menyerah. Kakak. Hari ini hanya untuk memberimu pelajaran. Kamu berurusan dengan orang yang salah. Kemanapun kamu pergi, kami bisa menemukanmu. Ayo pergi. Tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi 4 tahun lalu. Mungkinkah Bai Youning mencari pendukung yang kuat dan datang untuk membalas dendam padaku hari ini? Bai Youning benar-benar punya trik tersembunyi. Aku benar-benar menyesal membiarkanmu pindah ke rumahku. Kau telah menghancurkanku seperti ini. Sakit sekali. Ning. Kak, apa yang membuatmu begitu senang? Aku baru saja menerima pemberitahuan wawancara dari perusahaan besar. Benarkah? Tapi bukankah tadi kakak bilang tidak akan bekerja? Aku sudah lama memikirkan apa yang kamu katakan. Aku rasa kamu benar. Seorang wanita harus memiliki karirnya sendiri. Sebelumnya, aku selalu terikat dengan pekerjaan rumah tangga. Sekarang setelah aku melangkah keluar lagi, aku merasa sudah sangat tertinggal. Kak, mendapatkan panggilan wawancara dalam waktu sesingkat itu sudah sangat mengesankan, benar. Perusahaan mana itu? Itu Grup Chen. Perusahaan tempat kakak iparmu bekerja. Pantas saja terdengar familiar. The Apa kakak film ipar was tahu? translated and narrated Aku by ingin M menunggu Media. sampai aku resmi diterima, sebelum aku memberitahunya. Lagi pula, aku tidak punya banyak kepercayaan diri. Ditambah lagi sudah lama sekali aku tidak bekerja. Aku sudah melupakan semua pengalamanku wawancara. Aku sebenarnya agak gugup dengan wawancara besok. Jangan khawatir. Kakak pernah menjadi supervisor di pekerjaan sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Aku akan menemanimu wawancara besok. Bagus, aku akan merasa jauh lebih tenang dengan kamu di sana. Kak, bagaimana hasilnya? Meskipun pertanyaannya tidak terlalu sulit, aku masih merasa kurang percaya diri. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Kita sudah melakukan yang terbaik, biarkan takdir yang menentukan. Aku yakin, kakak bisa melakukannya. Yoya, apa yang kau lakukan di sini? Gue. Aku di sini untuk
Apakah wanita ini di sini untuk wawancara? Wawancara. Aku lihat kau benar-benar sudah punya nyali. Benar kan? Kau bahkan mengabaikan apa yang kukatakan sekarang. Gu Wei, kakakku bukan propertimu. Hak apa yang kamu miliki untuk membatasi kebebasannya? Seseorang yang kelas rendah dan memalukan sepertimu benar-benar berpikir bisa wawancara di perusahaan kami. Aku pikir kau datang ke sini hari ini hanya untuk mempermalukan dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Bagaimana wawancaranya? Melihatmu hari ini, kau bahkan tidak bisa bicara dengan jelas, bukan? Kak, abaikan saja dia. Ayo kita pulang. Oke. Ketua tim. Aku hanya bilang bagaimana jika istrimu benar-benar diterima di Chen Group, maka kita berdua. Jangan khawatir. Ibu rumah tangga yang sudah tidak laku seperti dia. Chen Group kami bukan tempat penampungan amal. Bagaimana mungkin mereka memberikan pekerjaan kepada orang seperti itu? Itu benar. Dia bahkan tidak tahu nilainya sendiri. Hanya seseorang yang cakap. Seperti ketua tim Gu kita. Yang pantas bergabung dengan Chen Group. Jangan khawatir, Kak. Kakak tampil sangat baik di wawancara hari ini. Pasti akan baik-baik saja. Meskipun aku menjawab semua pertanyaan wawancara. Aku masih khawatir tentang kakak iparmu. Tidak peduli seberapa sombong Gu Wei. Dia tidak akan berani macam-macam. Pada wawancara perusahaan sebesar itu. Apakah kamu pergi wawancara hari ini, Kak? Ya. Bisa wawancara saja. Adalah langkah pertama menuju kesuksesan. Bagaimana hasilnya? Perusahaan mana yang kamu lamar? Perusahaannya bernama Chen Group. Itu perusahaan besar kalau dipikir-pikir. Tapi tidak masalah. Aku sudah sangat senang. Bisa mendapatkan kesempatan untuk wawancara. Perusahaan Presiden Chen. Halo Pak Chen. Di antara orang-orang yang melamar di perusahaan Anda hari ini, apakah ada seseorang bernama Bayo ya? Proses wawancara ditangani oleh Departemen HR. Presiden Jiang kita sudah menjadi mitra selama bertahun-tahun. Jika Anda punya instruksi, katakan saja. Baiklah, saya akan langsung saja. Dia sebenarnya adalah kakak ipar suami saya. Dia juga wanita yang menumpang mobil Anda waktu itu. Suami Anda, kamu sudah menikah. Mengenai masalah ini, Anda harus merahasiakannya. Tapi saya hanya ingin mengatakan hari ini, jika dia cukup mampu, bisakah Anda memberinya kesempatan untuk kembali bekerja? Saya ingat sekarang. HR menyebutkan kepada saya bahwa dia memiliki banyak pengalaman kerja, tapi ada jeda dalam riwayat pekerjaannya. Saya tidak meminta Anda melakukan ini sebagai bantuan khusus. Jika dia tidak cukup mampu, Anda tidak perlu melakukannya demi siapapun. Tapi jika dia mampu, saya harap Anda bisa memberi seorang ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja kesempatan. Tentu tidak masalah. Mari kita lihat kinerjanya selama masa percobaan. Baiklah, terima kasih. Kalau begitu, mari kita lihat bagaimana kinerjanya selama masa percobaan. Tentu. Bagus. Terima kasih. Kak, bagaimana hasilnya? Itu hebat. Aku lolos wawancara. Kak, lihat, sudah kubilang. Kakak pasti bisa. Yoning, apakah terjadi sesuatu? Sinian, kakakku lolos wawancara. Selamat, Kak. Terima kasih, Cinan. Yoning, besok aku akan mengajak kakakmu untuk membeli beberapa pakaian baru. Tidak perlu. Aku punya pakaian untuk dipakai. Kakak sudah bertahun-tahun tidak bekerja. Meskipun kakak punya pakaian kerja di rumah, semuanya sudah ketinggalan zaman. Sekarang, The karena film kakak was di perusahaan besar, translated and kakak harus narrated memperhatikan by penampilan. M Media. Kak, menurutku yang ini sempurna. Rok ini terlalu pendek. Kakak iparmu tidak akan senang. Apanya yang pendek? Ini terlihat sangat profesional. Coba pakai, Kak. Baiklah. Ning-ning, pakaian ini benar-benar terlalu pendek. Aku. Di mana dia? Apakah terlihat bagus? Sayangku, kau punya bentuk tubuh yang sangat bagus. Semuanya terlihat bagus padamu. Gue, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi dengan luka di dahimu? Dan apa yang dilakukan wanita ini di sini? Bukankah kamu bilang padaku bahwa kamu lembur di kantor? Bisakah kita bicara soal apapun itu setelah kita kembali? Kakak ipar,
Ketua tim Gu dan aku kebetulan bertemu satu sama lain. Jangan terlalu dipikirkan. Lagi pula kakak ipar, mengapa kamu berpikir untuk membeli gaya pakaian seperti ini? Seseorang yang tidak tahu apa-apa, mungkin berpikir bahwa karena ketua tim Gu tidak ada di rumah, kamu pergi keluar untuk mencari pria lain. Jelas sekali kalianlah. Jika kau ingin bertengkar lakukan saat kita sudah kembali. Apa kau akan terus melakukan ini selamanya? Jinian. Gue, mungkin aku harus pergi saja. Kau tidak salah. Jangan takut pada budak saudara ini. Lihat aku memberinya pelajaran. Hentikan. Gue, kakakku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun ini dengan mengabdikan dirinya sepenuhnya untukmu. Seperti inikah cara kamu membalasnya? Kalian berdua benar-benar hal yang tidak bisa dibanggakan. Satu-satunya yang tidak pantas adalah kalian berdua pasangan hina, bukan? Kakak ipar kau mungkin tidak tahu ya. Suami tersayangmu Bai Yoning, orang yang tepat di sampingmu itu, telah diam-diam terlibat dengan pendukung kaya, seorang bos besar di belakangmu. Gue, beraninya kamu terus mengoceh omong kosong, benar kan? Lalu bagaimana aku bisa mendapatkan luka di kepalaku ini? Bagaimana aku bisa tahu? Kakak ipar, jika Anda terluka, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena membuat masalah. Anda tidak bisa menyalahkan orang lain untuk itu. Kenapa kau tidak marah? Itu tipamu bukan? Kau memang suka diselingkuhi. Iya kak. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Pasangan yang sempurna. Sebaiknya kamu bersikap hormat saat berbicara dengan istriku. Dan kau, biar ku beritahu, mengikuti wanita sepanjang hari. Apa kau masih punya sedikit saja harga diri sebagai pria? Aku selalu berada di dekat istriku. Itu hal yang wajar. Berbeda denganmu yang pelit terhadap istrimu sendiri di rumah. Tapi saat keluar kamu cukup dermawan untuk menghabiskan uang pada wanita lain. Kamu benar-benar pria sejati, bukan? Kau, Aku sudah memanggil keamanan. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku jika aku mengusirmu. oke kita lihat saja nanti. Tidak apa-apa. Aku akan pergi membayar tagihannya. Jinian. Maaf. Karena membuatmu melihat kekacauan ini. Tidak masalah. Kita sekarang adalah keluarga. Mulai sekarang, Yoning dan aku akan menjadi pendukungmu. Ning-ning, aku sudah memutuskan. Aku akan menceraikan Gue. Aku bersabar menghadapinya dulu, karena dia baik pada Yang. Jika aku terus membiarkan ini, aku harus menonton tanpa daa saat Yang menerima wanita simpanan sebagai ibunya. Kakak aku mendukungmu. Kapanpun kakak membutuhkanku, aku akan selalu ada di sini. Xinian. Kamu baru saja melihat sendiri situasi kakakku. Aku ingin dia tinggal di tempat kita untuk sementara. Setelah dia bercerai dengan Gu Wei. Apa boleh? Tentu saja. Terima kasih. Kau cukup santai ya. Kenapa kau tidak memasak? Permohonan cerai. Gue tanda tangani. Surat perjanjian cerai. Lihat dirimu selama bertahun-tahun ini. Kau bahkan tidak punya pekerjaan. Hanya bermalas-malasan sepanjang hari. Lihat wajah kusammu itu. Siapa yang menginginkanmu? Tidak ada yang menginginkanku, tapi aku tetap akan menceraikanmu. Kamu dan wanita itu bukan baru sehari dua hari kan? Salahku karena buta dan dibodohi oleh kalian selama ini. Aku hanya membuat kesalahan yang dilakukan setiap pria. Itu bukan masalah besar. Jangan sentuh aku. Kamu The menjijikkan. film was translated and Yoya, narrated by Aku memberimu M. jalan keluar di sini. Jangan tidak tahu berterima kasih. Selama bertahun-tahun demi Yang. Aku menelan harga diriku dan tetap diam. Kenapa aku harus terus menahannya sekarang? Baiklah kau ingin ceraikan. Akan kukabulkan. Aku ingin melihat berapa hari kau bisa menghidupi dirimu sendiri setelah meninggalkanku. Mulai sekarang anggap ini rumahmu sendiri. Katakan saja jika kakak butuh sesuatu. Maaf merepotkanmu selama ini. Aku akan membayarmu kembali setelah gajiku turun. Jangan terlalu sungkan denganku.
Istirahatlah yang cukup. Jangan biarkan ini mengganggu pekerjaanmu. Aku pergi dulu. Oke. Bagaimana keadaan kakakmu? Dia sedang beristirahat sekarang. Dan membayangkan Gu Wei, biasanya memasang wajah sebagai seseorang yang bekerja keras dan banyak berkontribusi. Sementara dia patungan dengan kakakku. Dia mengeluh tentang betapa susahnya mencari uang. Tapi dia menghabiskan semuanya untuk selingkuhannya. Aku paling benci pembohong di dunia ini. Aku tidak akan pernah bisa memaafkannya karena ini. Jangan khawatir. Pria seperti dia pasti akan menanggung akibatnya. Biarkan aku memelukmu sebentar. Aku senang kamu ada di sini. Hanya sebentar saja. Yongning, jika suatu hari kamu tahu bahwa aku membohongimu, apakah kamu akan memaafkanku? Bujiang semuanya sudah disiapkan. Tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Sudah waktunya untuk mengungkap segalanya tentang Gu Wei. Biarkan semua orang melihat betapa konyolnya dia. Perusahaan ini sangat mengesankan. Kak, sangat mengesankan bahwa kakak bisa bekerja di tempat seperti ini. Mulai hari ini, selain Yang, fokusku akan sepenuhnya pada pekerjaanku, bekerja keras, dan meningkatkan kemampuanku sendiri. Aku mendukungmu. Bayoya, kenapa kau di sini lagi? Aku di sini untuk bekerja. Mulai hari ini, aku adalah karyawan resmi Chen Group. Ini perusahaan. Kakakku di sini untuk bekerja jelas sekali. Tidak seperti kalian semua yang di sini untuk berselingkuh. Kamu sedang membicarakan siapa? Aku bicara padamu. Bagaimana kamu bisa lolos wawancara? Aku yakin kamu hanya merasa kesal soal perceraian itu dan datang ke perusahaanku untuk membuat masalah. Ada apa ini? Jadi bagaimana ini? Kak, apa yang mereka lakukan? Lihat, Foto-foto Gu Wei dan selingkuhannya. Kenapa dikirim ke grup chat perusahaan? Siapa yang membocorkan foto-foto ini begitu cepat? aku tidak tahu. Gu Wei, bagaimana aku bisa menghadapi orang-orang sekarang? Xiaoling, pasti ada yang mengincar kita. Pasti kamu pelakunya dasar wanita. Akan kubunuh kau karena ini. Hentikan. Manajer Wan, kamu datang tepat waktu. Ada wanita kucel di sini. Entah bagaimana caranya, dia menyelinap masuk ke perusahaan kita. Ini benar-benar mengganggu pekerjaan kita. Cepat panggil keamanan dan usir dia keluar. Gui, kamu yang seharusnya pergi. Tidak hanya kehidupan pribadimu berantakan, tapi sebagai ketua tim penjualan. Kamu berani menggelapkan dana perusahaan. Kamu dipecat. Keamanan seret dia keluar. Hei Manajer Wang, tolong izinkan aku menjelaskan. Manajer Wang aku. Gu Wei, lihat saja. Ini yang namanya mencari masalah sendiri. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku menemani kakakku bekerja hari ini, dan benar saja kami bertemu. Gu Wei yang sedang membuat masalah lagi. Bagaimana kamu tidak mengalami kerugian kan? Aku bahkan belum sempat bicara. Sebelum seseorang membocorkannya, perselingkuhan Gu Wei, dan penggelapan dana perusahaannya. Xinian, apakah ini perbuatanmu? Lagi pula, hanya kamu yang mengenal para eksekutif di Chen Group, dan hanya kamu yang mau membantu aku dan kakakku. Selama itu memungkinkan kakakmu untuk bekerja tanpa kekhawatiran apapun. Siapa yang melakukannya tidak penting. Xinian, terima kasih. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? The Terima film was kasih. translated Karena and telah hadir dalam narrated hidupku. by M Media. Itu membuatku merasa sangat beruntung. Nona Jian, investigasi yang Anda minta mengenai Gu Wei akhirnya selesai. 4 tahun lalu, Gu Wei Demi Wang menipu Pak Bai agar bekerja sebagai model pria. Saat itu Pak Bai dibius, dan setelah kehilangan kesadaran, dia seharusnya dikirim ke seorang sponsor. Tapi mereka justru mengirimnya ke kamar yang salah. Setelah sadar dia sudah berada di rumah sakit. Apa? Benar. Saya juga menemukan bahwa tempat mereka mengirimnya adalah Hotel Meishang di Dongqian. Tempat di mana kita sering mengadakan jamuan makan malam bisnis. Kita juga sedang mengadakan jamuan makan malam di sana saat itu. Hotel Meishang. Mungkinkah itu benar-benar dia? Siapa kamu? Kenapa kamu ada di kamarku? Jadi,
Yao Ning dijebak oleh kakak iparnya. Dan karena takdir, dia berakhir di kamarku. Di mana Gu Wei? Setelah dia dipecat, semua asetnya digadaikan. Lalu dia menghilang begitu saja. Terus lacak keberadaannya. Juga, tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Terutama Yao Ning. Dimengerti. Xinian, kakakku bilang dia akan pindah. Sebagai tanda terima kasih, dia ingin mengundangmu makan malam. Apakah kamu ada waktu hari ini? Kita semua keluarga. Mengapa harus begitu formal? Aku harus lembur malam ini. Bagaimana kalau lain hari? Baiklah, kalau begitu silakan lanjutkan kesibukanmu. Oke. Berhentilah makan nasi kotak itu. Ada jamuan bisnis yang mewah malam ini. Ibu memaksaku pergi lagi. Kamu ikut saja denganku. Biar kupikirkan dulu. Ayolah. Malam ini, kita pergi sebagai pencinta kuliner saja. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantu Nona Jiang menjagamu. Ya, Baik, jika istriku tidak sedang lembur, aku tidak akan punya waktu untuk menemanimu. makan-makan. Tambah lagi. Nona Jian, gaun untuk jamuan malam ini sudah disiapkan untuk Anda. Tidak buruk. Ngomong-ngomong Nona Jian, mengenai identitas Anda, sebagai putri sulung keluarga Jian, kapan Anda berencana memberitahu Pak Bai? Apakah Anda akan menyembunyikannya darinya selamanya? Kamu benar. Aku benar-benar tidak bisa terus menyembunyikannya. Saat aku pulang malam ini, aku akan mengaku segalanya kepada Yao Ning. Benar sudah lama tidak bertemu. Halo, senang bisa bekerja sama dengan Anda. Semua berkat Anda, tidak masalah. Direktur Utama Wu, silakan lihat proyek ini. Perutku sakit. Aku mau ke kamar kecil. Silakan. Putri sulung keluarga terkaya Nona Jing juga ada di sini malam ini. Dengan status kita, bisa melihat sekilas saja padanya. Sudah merupakan keberuntungan besar. Nona Jiang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Xinian. Dia adalah karyawan di Jianggrow. Wajar jika dia ada di sini hari ini. Istriku terlihat sangat cantik hari ini. Ayo kita sapa dia. Nona Jing, halo. Halo. Orang ini, Apa yang baru saja kamu panggil dia? Nona Jing. Jadi, putri sulung keluarga terkaya yang disebutkan Wu Bin, Presiden grup Jian. Adalah kamu kan? Yao Ning, Jawab aku. ini aku. Jadi selama kita menikah, kamu telah membohongiku. Yao Ning, aku tahu bahwa membohongimu adalah kesalahanku. Tapi aku berjanji padamu. Jangan mendekat. Ini yang kamu sebut lemburkan. Hari ini adalah momen besarmu. Orang yang seharusnya pergi adalah aku. Yao Ning. Nona Jing, jadi Anda adalah istri Yao Ning. Nona Jian, Yoning sangat mempercayaimu, tapi kamu memperlakukannya seperti orang bodoh dan membohonginya begitu lama. Itu sungguh tercela. Tidak, aku tidak melakukannya. Jadi wanita bermarga The Jiang film was ini translated sebenarnya adalah and wanita terkaya yang narrated by legendaris M itu. Media. Bukankah itu berarti Bai Yoning? Permainan yang bagus Bai Yoning. Kamu menghancurkan pekerjaanku dan membuatku kehilangan tempat tinggal. Kali ini, aku akan memastikan kau membayar semuanya, pokok dan bunganya. Aku sangat mempercayaimu. Kenapa kamu membohongiku? Bagaimana rasanya? Dasar pecundang miskin, dipermainkan oleh seorang wanita. Tidak terasa anak, bukan? Gu Wei, jangan berani-beraninya kamu bicara tentang istriku. Kau dengar aku. Istrimu. Dia hanya mempermainkanmu selama ini. Kalau tidak, mengapa dia bahkan tidak memberitahumu identitas aslinya? Kamu memang terlahir untuk dipermainkan oleh wanita. Jika kamu berani mengucapkan omong kosong itu lagi, aku beritahu kamu, aku sudah memperhatikanmu.
Sejak lama, jika bukan demi kakakku, sudah lama aku menghabisimu. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Pria yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar dan hanya tahu cara merusak segalanya. Biar ku beritahu, seandainya aku tidak sengaja mengirimmu ke kamar Nona Jiang saat itu, aku sudah bisa menghasilkan ratusan juta lagi. Apa katamu? Sudah ku bilang, karena kau sudah tahu semuanya sekarang. Aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya hari ini. Awas! Sinian. Aku baik-baik saja. Kenapa kamu sebodoh itu? Kamu melihat dia membawa pisau, dan kamu masih nekat maju. Ini hanya goresan kecil. Bukan apa-apa. Aku tidak berpikir panjang saat itu. Aku hanya tidak ingin kamu terluka. Yoning, biarkan Xinian beristirahat. Kemarilah ikut dengan nenek. Nenek ingin bicara denganmu. Nenek, apa yang ingin nenek bicarakan denganku? Mungkin memang sudah seharusnya seperti ini. Kebenaran, bagaimanapun juga pasti akan terungkap. 4 tahun lalu, Xinian dijebak oleh seseorang dan berakhir di tempat tidur seorang pria. Karena itu, dia sangat terganggu sejak saat itu. Kalian semua tahu tentang apa yang terjadi 4 tahun lalu. Lalu kenapa kalian menyembunyikannya dariku? Apa dia tidak pernah memberitahumu bahwa dia dijebak oleh rekan bisnisnya dan dibius? Lalu kenapa dia tidak memberitahuku secara langsung? Dia menyembunyikannya darimu karena dia takut hal itu akan memengaruhi hubungan kalian. Kejadian saat itu benar-benar menyiksa baginya. Jika tidak selama bertahun-tahun ini, dia tidak akan tetap begitu waspada terhadap pria. Bagaimana hasilnya? Apakah kamu melihat pewaris keluarga terkaya itu? Aku baru saja masuk, dan dia sudah pergi. Tapi rumor mengatakan, Xie Jiang ini sangat membenci pria yang mendekatinya. Para pengawal itu, mereka tidak ada di sana untuk menghentikan orang jahat. Mereka ada di sana untuk menghentikan para pria. Jadi waktu itu, apakah itu benar-benar terjadi? Dan wanita dari mimpiku dan foto-foto itu adalah Yang Xinian. Nenek, hatiku sangat sakit saat ini. Nenek mengerti. Nenek juga tahu bahwa kalian berdua memiliki perasaan satu sama lain. Jadi, Nenek masih berharap kalian berdua bisa memberi satu sama lain kesempatan. Jika tidak, kamu akan tersakiti. Dan dia juga akan menderita. Nenek, aku mengerti. Halo. Bantu aku. Aku sudah menunggu panggilanmu. Kejutan. Yoning, tentang apa yang terjadi 4 tahun lalu? Nenek sudah memberitahumu kan? Aku sudah tahu semuanya sekarang. Aku juga baru mengetahuinya baru-baru ini. Selama ini, aku takut bahwa jika kamu mengetahui hal ini, itu akan memengaruhi caramu memandangku. Karena bagi kita, itu adalah mimpi buruk yang sangat menakutkan. Xinian. Aku mengerti. Kamu tahu, meskipun kejadian itu adalah kenangan menyakitkan bagimu, tapi setelah itu, seolah-olah aku kehilangan ingatanku. Aku tidak bisa The mengingat film was apapun. translated Aku tahu. and narrated Tapi saat by aku sadar M-Media. bahwa wanita itu adalah kamu, aku merasa sangat lega. Karena kamu tidak ditindas oleh siapapun. Baiklah. Biarkan masa lalu menjadi masa lalu. Gue sudah ditangkap. Jadi kita tidak akan mengungkit apa yang terjadi sebelumnya. Tidak. Aku tidak bisa melepaskanmu begitu saja. Ada apa? Kamu belum mempertanggungjawabkan fakta bahwa kamu menipuku dengan identitas palsu. Aku belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Menyelesaikan masalah. Bukankah itu semua karena kamu? Aku. Kenapa menyalahkanku tiba-tiba? Kamu lupa. Pikirkan baik-baik tentang apa yang kamu katakan sendiri. Jika kamu benar-benar orang kaya, maka sebenarnya
Aku tidak ingin bersamamu, karena menurutku, inti dari pernikahan haruslah setara. Sedangkan aku hanya ingin menemukan seseorang yang merupakan orang biasa sepertiku dan menjalani hidup yang sederhana, apa adanya. Lalu, bahkan setelah itu, kamu tidak pernah memberitahuku identitas aslimu. Aku, Ayo. Pelan. aku hanya takut kalau kamu sudah tahu. Alasannya, kamu tidak akan menginginkanku lagi. Awalnya, aku hanya ingin hidup dengan tenang. Tapi kemudian, aku tidak puas. Hanya dengan menjadi istrimu secara status saja. Bagaimana? Ada apa? Saudaraku, katakan saja. Apakah itu tepat waktu atau tidak? Lanjut Kal, kalau begitu. Tepat waktu, tepat waktu. Di mana barang yang aku inginkan? Itu hebat. Xinian. Aku sudah memikirkan semua kekhawatiranmu. Pertama, biarkan semua ketidaknyamanan masa lalu lenyap begitu saja. Aku Bai Yuning akan bertanggung jawab atas masa depanmu, Jiang Xinian. Kedua, jika kamu khawatir tentang diriku, mulai sekarang, aku akan menyerahkan semua asetku. Semua yang aku hasilkan, mulai sekarang, akan menjadi milikmu untuk digunakan. Xinian, sebenarnya, aku sudah menyiapkan cincin ini sejak lama. Sekarang, aku ingin bertanya padamu, maukah kamu menikah denganku? Aku bersedia. Bagus sekali. Ciuman yo. Ciuman yo. Ciuman yo. Ciuman yo. Cepatlah.